Saya juga bisa ngomong. Kalau cuman panjang-panjangan ngomong, saya juga bisa ngomong. Mikrofon kamu masih kalah dengan saya, gitu loh. Kalau cuman terocos-terocosan aja saya pinter gitu loh. Kita gantian. Iya. Saya bertanya memakai data. Tolong Iya, kamu saya kalau kan bertanya, ngajak sebentar untuk saya ngomong dulu. dulu. Kalau saya bertanya pakai data, tolong kalau kamu bertanya, silakan dasar datanya di mana gitu loh. Biar enak. Saya menemukan di sini, Anda pertanyakan. Nanti perkara disangka nanti, tapi ada data sebagai dasar pertanyaan itu, gitu loh IWG. Jangan cuman asumsi pertanyaan itu gak ada dasarnya. Kalau cuman pinter-pinteran ngomong terocos, saya juga pinter gitu loh. Bukan kita nggak bisa. Mau seharian ngomong saja saya bisa, Bang Galbo bisa. Cuman kita bukan seperti itu. Itu IWG. Hormatilah diri sendiri, nggak usah hormati orang lain. Hargai diri sendiri, nggak usah hargai orang lain dulu. Hargai diri sendiri dulu. Kalau kamu ingin dihargai orang lain, hargai dirimu sendiri. Tunjukkan kalau kamu itu punya adab gitu. Iya, kau hargai diri sendiri lah. Bertanyalah yang benar, ayo cepat-cepat. Saya kan bertanya sudah pakai data itu. Kalau kamu bertanya, ada dasar datanya juga gitu loh, IWG. Iya, saya kan pakai dasar, ada Mana? dasarnya. Silakan tunjukin datanya. Ya kan, datanya. Ya kan? Ayat-ayatnya. Apakah abang pernah dengar tentang Islam sejati itu? Jangan ke situ, nggak Tidak nyambung. pernah. Apa itu Islam sejati, Pak? Nah, Ini- ada nih ajaran baru nih, Islam sejati. Tidak Ini percaya Al-Qur'annya. data yang dibawa apa gitu loh, Bang Galbo? Karena datanya Al-Quran adalah Nggak nyambung lah itu bulan. pertanyaan Bang Erim yang apa yang kau Aduh. jawab itu nggak nyambung. Kalau bertanya saudara. begitu, Pak, sangat mudah. Saya juga mengatakan, Anda percaya nggak kalau Yesus ini punya istri 5? Bang, itu berdasarkan Kalau bertanya begitu, Anda percaya nggak anaknya Yesus itu ada 30? Nah, ya, banyak ayat didustakan, Quran hanya sebagian berita. sekarang dasar kamu mau ngomong itu di datanya di mana gitu loh? Al-An'am 33. Nah, baru Baik, gitu loh kita disebutkan tunjukkan, ya. gitu. Kita tunjukkan, banyak Bang ayat Erwin. didustakan. Ya, Tidak siap. didustakan. Al-An'am, Kenapa Al-An'am ya, 33. Al-An'am 73. Ini dia. 33. Baca. Nah, suruh kau baca. bersedih, Muhammad. baca Iya, sendiri, jangan terjemahan, Pak. baca Iya. sendiri, baca sendiri. Muhammad Baca yang sendiri bersedih. Al-An'am ini. Muhammad tuh sedih, minta tolong. Iya, jangan dibaca saya. dulu, Pak. Tuh, kalau kamu kagak baca, di mute. Sempurnanya Islam di mana? Iya, baca dulu itulah. Tuh, baca. Enak ini kalau conten kita huruf. Ini Al-An'am ya, Al-An'am. Berapa tadi, Bro Erwin? 73 apa 33 tadi? Bodoh. Oh, ini lengkap ini. 33 sekali pun 73. Suruh baca, suruh baca, suruh baca, suruh baca. Baca. Suruh Baca baca. dulu. Baca. Dibaca dulu, Pak. Ya. Baca itu, baca itu. Al-An'am ini surah Al-An'am. Yang dibawa Muhammad itu Iya, Injil. dibaca, Pak. Al-An'am ini sudah. Al-Ahzab Baca, Pak. 45. Ini Al-An'am 45 ini. Aduh, dari Al-An'am sudah azab lagi lo larinya. Quranul Karim Iya, baca yang lah ada ini. dusta-dusta. Iya, baca. Yang dalam Al-Quran itu, Begini, Pak. Auran berdialog. Begini, saya ajarin Bapak berdialog begini, Pak, ya. Itu Dengarkan gantian kita. Kalau kita berdialog, nah, begini, dengarkan ya. Begini ya, tunggu. Kalau berdialog itu, Pak, didatakan dulu supaya Ada dasarnya. ada Itu, saya kasih dasar. dasar. Saya berikan Al-An'am contoh saja, 33. Pak. Saya berikan Ayat contoh. Ya, saya berikan contoh. Kasih dasar. Kan Anda mengatakan banyak dustanya, jadi saya berikan satu contoh nih. Dengarkan dulu, sayang. Nanti kamu tak cium kamu itu.
Ini belum pernah makan daging anak manusia ya kayak gini nih. Begini, di dalam Yohanes 8 nomor 44 Pak, di sini dikatakan iblislah yang menjadi papimu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan papimu. Ia adalah pembunuh manusia semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, ya, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, mari kita lihat. Nah, di Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Ini kalau saya katakan Paulus ini pendusta, begitu caranya Pak bertanya. Nah, kalau Anda menuduh Al-Quran adalah dusta, Al-An'am 4 tadi Anda baca, ini Al-An'am yang sudah baca, begitu Ayo Pak. baca. Baca. Ya, Baca Pak. 33. Nah, iya Tiga. ini. Iya, itu 33 itu. 33 itu. Iya, Ayo banyak baca. juga itu. Kenapa dijilid, Bang? Iya, ini baca dulu. Apa ini? Kenapa? Nah, saya sudah berikan contoh. Saya berikan contoh tadi, Pak. Begini, ini kan ada ini. Kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dusta dan bapa segala dusta. Itu kan jelas. Bapa segala dusta. Siapakah yang dimaksud dia itu sini? Pendusta itu Paulus. Ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, ya, semakin melimpah bagi kemuliaannya, begitu Pak. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini baca. Itu Paulus itu tulus seperti ular itu. Paulus juga itu Paulus Pak. itu. Oh, mungkin gini kayak di situ. Ya baca dulu lah. Kalau mau mengoreksi Pak, tentu kita harus pahami. Tak kasih Ya. contoh, saya yang bertanya gini Bang Dalbo. Tak kasih contoh biar IWG itu tambah bodoh, tambah pintar. Bang Dalbo, Siapa itu? saya bertanya nih Bang Dalbo. Saya kok belum jelas ini ya Bang Dalbo ya. Kayaknya perlu diruqyah ini Bang Dalbo. Betul. Jadi diruqyah dulu. Kita nggak usah ribut-ribut lah. Ya kamu yang ngajak nggak tertib kok, gimana kamu ini? Minta maaf. Bertanya tuh begini loh ya Bang Dalbo, saya menemukan ayat dalam Al-Quran di surat Al-An'am 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yakzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Di situ saya menemukan gini, Nabi Muhammad bersedih Bang Dalbo. Saya ingin penjelasan dengan Bang Dalbo, kenapa Nabi Muhammad bersedih? Yang artinya begini Bang Dalbo, sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan itu betul-betul membuatmu Nabi Muhammad bersedih. Bersabarlah, karena sebenarnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Masya Allah. Nanti Bang Dalbo menjelaskan gitu loh. Anda tanya saya, betul? Betul. Baik. Tak kala Nabi Muhammad bersedih, itu hal yang wajar dan masuk akal. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau adalah manusia seperti kita. Manusia seperti kita yang kurang ajar kalau Tuhan nangis Pak. Bukan sedih lagi dia nangis. Maka menangislah Yesus. Ini Tuhan. Maka kalau Tuhan nangis, gimana kita mau selamat?
Ya kan di situ kan Muhammad bersedih. Ya kalau Tuhan nangis Pak, gimana ceritanya? Gini Bang Dalbo, syarat orang ngeyel, Muhammad bersedih hal wajar. gini, Karena syarat manusia. orang ngeyel itu ada Bang. Kalau syaratnya orang ngeyel itu harus bisa baca ayatnya. Contoh nih, saya bisa baca ayatnya. Gini dulu, saya bisa baca ayatnya. Setelah itu saya nih ngeyelnya begini, Bang Dalbo, Anda tidak menjawab, padahal jawabannya ada di ayat 34 Bang Dalbo. Bang Dalbo nggak tahu. Nah kan gitu. Saya berani ngeyel, Bang Dalbo menjawabnya tidak sesuai konteks. Nah, saya ngeyel nih Bang Dalbo. Bang Dalbo, padahal itu ada loh jawabannya Bang Dalbo. Di mute ada dia. Dikasih contoh cara berdiskusi. Kita mainkan dia. Nah, padahal gini loh Bang Dalbo, itu ada loh jawabannya di 34-nya. Walaqad kudzibat rasulun min qablika fadabbaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mabadila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Itu kan jelas jawabannya Bang Dalbo. Kenapa Bang Dalbo lari kemana-mana? Nah itu contohnya kalau mau protes gitu Nah, loh. kalau saya Bro Erwin, jawaban saya simpel dan logis. Kalau Nabi Muhammad bersedih, itu hal yang wajar. Jangankan sedih, nangis pun hal wajar. Karena dia manusia. Yang tidak wajar dan kurang ajar, Tuhan nangis. Ini yang kurang ajar. Kok Tuhan nangis? Bahkan Tuhan ini, Yesus anak Deus ini pembual Pak. Iya, pembual. Imam Muhammad Dikatakan ditolak kan, pembual, Bang? dia Imam pengibul. Muhammad ditolak. Dikatakan pengibul, Tuhan pembohong. yang lain. Coba kamu Ngeyel, jelasin, nggak coba tahu ini. ilmu, Tuhan nangis. nangis. Ayat 19. Tuhan yang lain siapa? Itu yang ini Bang Dalbo. Yang menangis siapa tadi Bang Dalbo? Yang menangis siapa Bang Dalbo? Tuhan yang nangis. Tuhan menangis. Yang benar Bang Dalbo. Yang benar. Astagfirullah. Saya belum tahu Bang Dalbo di mana datanya Bang Dalbo. Coba dibaca Ini ulang, dia. jangan asumsi. Tuhan nangis. Oh Yohanes 11:35. Coba tak buka ya Bang Dalbo ya, tak buka. Buka. Jangan asumsi nih. Jangan kalau Bang Dalbo pelintir-pelintir diedit sendiri nih. Yohanes berapa tadi Bang Dalbo? Yohanes 11:35. Masih ada Tuhan kelaparan, Tuhan nangis, Tuhan lesu, Tuhan tidur. Jangan-jangan Bang Tuhan Dalbo dirubah. ngerubah-ngerubah. Bentar dulu Bang Dalbo tak bacain. Jangan-jangan Bang Dalbo nih apa loh? Ngerubah-ngerubah nih. Data. Maka menangislah Yesus. Ternyata bener nih. Saya belum pernah baca nih. Hancur perpuluhan ini Bang Apa Dalbo. namanya Tuhan juga? Tuhan juga manusia Pak. Maka menangislah Yesus. Saya belum pernah dapat dari pendeta ini Bang Dalbo. Baru tahu ini Bang Dalbo. Mau lagi kebohongan Yesus? Iya Bang Dalbo. Saya tak belajar Bang Dalbo. Iya. Kebohongan Yesus ini, mau pendeta jatuh dari langit pun tidak akan bisa ditemukan. Ini Bro Erwin di Lukas 24:44-46. Lukas Di sini 24. inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ya, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Silakan. Sebentar Bang Dalbo, jaringan saya jelek. Saya ada pekerjaan, jadi saya kayaknya ini apa nih terguncang Bang Dalbo. Jadi saya tak permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Naga Laut, monitor Bang Naga Laut. Iya itu kerja kafir kayak gitu, nggak usah Itu Bang Naga Laut, minta nomor WA-nya Bang Naga Laut. Hah?
Minta nomor WA-nya. Itu Bang Faruk dibuat PT sama ketua Dale itu dibuat PT. Ya biar dapat nanti ya nanti minta aku WA ya, sampaikan Bang Nagalaut. udah kuliah itu udah kuliah itu Nanti biasa aja itu. bang, nanti makasih aja banyak, bang, Bang nanti aja Nagalaut. bang. Aduh. Nanti aja itu urusan gampang itu. Mau dibikin VT, mau dibikin apa nggak apa-apa. Umat Islam nggak pernah takut itu. Itu apa Bang Faruk? Kenapa Bang Faruk? Nggak pernah takut umat Islam. Mau diapain nggak takut, itu Coba kebenaran. gini Bro Erwin, dia tanggapi. Coba Anda tunjukkan. Kalau mampu tunjukkan ini, berarti Yesus benar. Kalau tidak, berarti Yesus pembohong. Iya, dikatakan Silakan. para nabi. Tunjukkan Pak. Iya, Kalau kan, tidak Bang. mampu, berarti Yesus ini pembohong. Ini Tuhan kok bohong? Di mana jemaatnya tidak pembohong? Tuhannya juga pembohong. Makanya Makanya nabi itu sudah tertulis. Iya di mana? Kan kitab-kitabnya banyak yang hilang. Itu kan Iya, banyak di mana? yang baru segitu. Iya di mana tertulisnya Pak? Tapi Kalau Muhammad Anda itu tidak mampu percaya menunjukkan, Yesus, dan artinya yang Tuhanmu dibawa ini Muhammad pembohong. itu Hal wajar, hal wajar kalau pengikutnya pembohong juga. Dan Al-Quran Tuhan juga pembohong kok. Muhammad itu percaya Yesus, Bang, yang membenarkan. Jangan ke situ dulu. padahal sudah kita ajari loh Bang Galbo. Bang Galbo, padahal sudah kita ajari cara berdiskusi seperti apa, bertanya seperti ini, menjawab seperti ini. Tapi kan tetap botol, memang nubuatan Bang Galbo. Saya tuh melihat nubuatan kebotolan ya. Iki kayaknya ada itu tuh, sungguh bodohlah umatku itu, kayaknya digenapi beneran itu Bang Galbo. Betul. Jadi ada penggenapan, sungguh bodohlah umatku gitu kan. Akhirnya digenapi dalam 1 Korintus ya 4:10. Kami bodoh karena Kristus. Yeremia 4:22. Kau kemana-mana, kabar dusta kau beritakan. Jadi Ini inilah. kabar dusta Pak. Iya, kabar Ini dusta. murni dusta ini Pak. Tapi Muhammad Saya berhadapan bawa itu, pendeta, Pak. tidak Muhammad ada yang itu mampu bawa itu, menunjukkan. bawa Islam. Ya namanya dusta Pak. Muhammad itu Tunjukkan di bawa mana Yesus. tercatatnya ini. Ayo tunjukkan coba. Ayo. Tunjukkan. Kalau kamu tidak tunjukkan. bisa buka dibantu. Dibantu loh. Dibantu, tunjukkan. Dibantu. Dia hanya seorang rasul, murid Paulus. Iya, tunjukkan. Gimana ini? Masa Tuhan pembohong? Itu karya Paulus, kamu. Iya, masa Tuhan pembohong? Lebih-lebih Paulus itu banyak pendusta. Iya, Ini Paulus pendusta, Tuhanmu pembohong. Apa bedanya dengan Paulus? Tuhan kau pendusta. Masa Tuhan ada Tuhan penipu? Oh. sendiri. Nah, ini. Wih. Wahyu, Data jawab valid dulu, itu, jangan Bang Galbo. kemana-mana. Data valid itu ya. Jawab dulu. Jangan nangis-nangisan di sini. Mentah-mentah Tuhannya nangis, ikut nangis Ini juga. saya tanya sama penonton yang di bawah, kalau Tuhan menangis apakah masih bisa dibilang Tuhan? Jawab penonton. Ya namanya juga Tuhan Pak. Tuhan kan manusia Pak. Wajar kalau mana dia? Mati lah kau. Menangis anak orang. Udah aku bilang pelan-pelan Pak. Yang Pak supir permainan cuma 1. Saya kan lagi ngobrol sama Bang Dalbo, nggak sama dia ya, Bang Dalbo. Bro Erwin, Katanya terkadang ditendang. mereka Naikkan lagi katanya ditendang. Ya sudah jangan naikin, nggak ada manfaat. Nggak ada ilmu dia. Itu menghilangkan ilmu kita, Iya juga ya. menghilangkan. Kalau kita berhadapan orang-orang seperti itu, kita akan ikut dungu. Jadi begini, mereka terkadang menuduh kami Rasul kita buta huruf. Nah, survei membuktikan tak kalah disadurkan dengan ayat Al-Quran, Anda tidak tahu. Padahal yang saya tunjukkan bukan itu. Ini kalau Pak Naga ini, saya pernah satu komal di SD. Semua apa yang dia tanya Al-Quran, ini terus ayatnya. Mereka tidak koreksi. Bro Erwin, dia tanya Al-Imran ayat sekian, ini saya perlihatkan, baca dulu Pak. Kan tidak ada koreksi. Parah itu. Inilah enaknya kalau kita berdialog dengan umat terjemahan. Gini Bang Erwin, dikit Bang Erwin ya.
kalau Yesus bersatuan pada saat itu, maka tentulah saat itu Yesus akan menyadari kapasitasnya sebagai Tuhan kan. Tandanya kan, ini kan Tuhan menangis. Bagaimana bisa Bang Erwin? Gini Bang, orang bodoh itu tidak akan pernah bisa menyadari kebodohannya. Tapi kalau orang cerdas itu akan bisa menyadari kekurangannya. Karena orang cerdas itu pasti mau mengintrospeksi atas kekurangannya, tapi kalau orang bodoh itu tidak akan peduli dengan kebodohannya. Ya contoh dengan IWG itu. Sudah bodoh, nggak akan pernah mengkoreksi kebodohannya. Ya. Bang Erwin, jangan video jangan nanti di itu akunnya tuh sensitif kali. Lewat Ada akunnya nanti itu. ada 30 Bang. Ada 30. Oke, Tenang aja. Kita anak buah Bang Dalbo aman aja. Oh, iya. Jadi begini Bang, tapi ternyata Yesus pada saat itu menyadari kapasitasnya sebagai seorang manusia karena Yesus menangis memohon kepada Tuhannya. Alah Gitu. Bapak, Yesus sadar bahwa saya ini manusia loh. Kan gitu Bang Erwin ya? Betul. Nah gitu. Bro Erwin baca coba Yohanes 4 nomor 6. Ini Tuhan lagi haus, letih dia. Yohanes, 4 pelan-pelan nomor kita. Yohanes 4 nomor Habis 6. itu yang ngambil buah ara dibaca. Ini yang di situ terdapat sumur Yakub itu ya. Betul. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Nah, ini kecapean ini, letih dari perjalanan. Tuhan kecapean ini. Enggak usah. 100% Tuhan, 100% manusia. Nah pertanyaannya, kok mereka tahu ya kira-kira pukul 12? Memangnya di sana ada jam tangan tuh atau gimana? Namanya Tuhan tahu lah jamnya, nggak perlu beli jam Tapi tangan. masalahnya udah dia dibilang capek. Iya, 100% manusia, 100% Tuhan. Oh iya. Tapi yang herannya gini Bang, kalau Otan kan lebih tahu daripada Bunda Maria. Bunda Maria lo nggak tahu kalau anaknya Tuhan, Otan lo tahu. Nah ini, coba. Hebat kan? Baru tahu. Coba. Mau dalil nggak? Mau dalil nggak? Yesus mengaku iblis. Nah silakan, tunjukkanlah, jangan asumsi. Di Markus 3:21 dan seterusnya. Dibaca seterusnya itu. Ada tamu baru. Selamat sore legend. Ada tamu baru. Selamat sore legend. Woi, Feedback ini. Noise diperbaiki dulu Bang. coba dibaca Bro Erwin. Markus 1 Markus 3:21 sampai 25. Kita nggak boleh asumsi, harus pakai data ya. 21. Waktu kaum waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, saya kalau melihat di sini Bang, ini yang kemarin Bukan kita itu, baca keseluruhan. jangan Dibaca. potong-potong ya. Dan Jangan ahli-ahli dibaca. Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Nah iya, Siapa yang kesurupan menurut ahli Taurat? ya Yesus kerasukan iblis. Siapa mengusir iblis? Iblis Tidak dapat mengusir iblis. jadi Yesus yang kerasukan iblis tidak dapat mengusir iblis gitu ya. Iya. Nah makanya kan gini Bang Dalbo, ada Oten itu mengatakan Rasulullah itu gila. Nah tetapi di Al-Quran itu langsung ada klarifikasinya dari Allah, menjelaskan ayat selanjutnya, dijelaskan dengan ayat selanjutnya kan begitu. Kalau Kristen
Yesus ini dikatakan tidak waras lagi oleh kaum keluarganya, tidak ada satupun data yang mengklarifikasi atau menjelaskan atau memberitahu penjelasan tentang Yesus itu tidak waras lagi ini, tidak waras ini. Apa yang penjelasannya mengatakan itu tuduhan atau lain-lainnya, nggak ada Bang Dalbo. Nah, penjelasannya nggak ada. Betul. Ini Oten ini butuh menjelaskan, ini harus menjelaskan ini. Kapan Yesus menjelaskan kalau dia itu tidak seperti yang dituduhkan kaum keluarganya, kalau tidak waras lagi? Nah, ini nggak ada datanya. Berarti selamanya tuduhan itu ada. Bang. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, dia kan mengaku tuh, sesungguhnya sebelum ada Abraham, aku telah ada. Nah, dengan ciri-ciri itu dikatakan gila ini orang. Makanya ketika mau dilempar batu, lari dia. Tuhan kok takut sama batu? Izin Bandalbo. Ya silakan. Izin Bandalbo. Begini Bandalbo. Ada juga mengatakan di dalam Matius 25 nomor 41. Coba kita jeda, kita bedah ini ayat Bang Erwin. Coba ketik dulu Matius 25 41. Apa maksudnya Bang Erwin? Saya aku tanya sama Bang Pendeta Bandalbo ini. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu mati terkutuk, masuk neraka karena Allah berkata di situ, katanya Allah bagaimana? Enyahlah daripadaku hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Bagaimana maksudnya itu Bang Erwin? Di Matius itu. Matius 25:41. Tanya sama pendeta lah. Iya, ini paham saya. Nah ini Palagen, siapa tahu dia Kristen dia, kita tanya dia. Palagen, selamat siang Bang. Ini dikatakan di sini terkutuk Yesus ini, mati terkutuk masuk neraka ini. Memang masuk neraka Pak. Iya. Karena kebohongannya banyak. Iya, karena dijelaskan di Matius 25:41 bahwa orang terkutuk masuk neraka. Matius Bang Dalbon mengatakan itu. Matius 25:41 baca. Nah, coba aja Matius 25:41 tuh. Allah sendiri mengatakan betul. Terkutuk orang yang pasti masuk neraka. Jadi Yesus dipastikan masuk neraka. Karena dikatakan terkutuk. Ini Matius 25:41. Aja baik-baik Oten. Nah, gitu Bang Dalbo. Mau dijawab atau tidak? Dijawab Bang. Dijawab. Anda tidak ada roh, jadi hanya kami aja yang bisa menjawab. Jelas? Padat. Jadi kalau Anda mau memahami itu Pak, Anda harus menggunakan roh yang mini. Roh mini. Iya. Roh mini. Jadi jelas Bang Dalbo ya apa yang dikatakan sama pendeta Pak Dalbo bahwa orang yang terkutuk itu masuk neraka. Itu sudah dijelaskan di dalam Matius 25:41. Bahwa dikatanya yang berada di sebelah kiri, enyahlah daripadaku hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah bersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu mana Bang Dalbo? Benar enggak ini? Pernyataan Kami tertutup. tidak mau sesuai yang tertulis. Yang tertulis lain, yang kami ilhami lain. Ya silakan kawan-kawan Kristen yang mau berdialog dengan baik silakan naik. Ya kita mau bahas dua arah boleh, tentukan tema yang kamu kuasai. Konsep keselamatan boleh,
konsep ibadah bisa, terlebih-lebih ketuhanan boleh. Ya, Anda pilih atau aturan-aturan syariat pernikahan boleh, bebas kok. Iya. Oh, bahaya itu kawan, jangan dulu tampilkan. Bahaya. Oh, ya, lanjut. Jangan. Jadi selanjutnya di dalam Ibrani 13 nomor 11 sampai 12 menerangkan bahwa Yesus turun ke neraka, maksudnya Yesus melakukannya di kayu salib ketika ia harus menanggung keabadian neraka untuk semua dosa manusia yang pernah hidup. Jadi Yesus menanggung semua dosa ini ceritanya. Jadi mau tidak mau Yesus harus juga masuk neraka. Enak kali lah. Awak jingkrat, awak perkaus. Saya awak baca ayat, saya baca tidak dalil. diilhami. Pokoknya Yang udah jelas. ditanggung. Yang jelasnya Anda terangkan dalil ini, apa maksudnya dalil ini, ayat Itu ini, saya menanggung tanya, dosa Anda sudah ada roh belum? orang-orang terkutuk. Jangan diasumsi. Udah ada roh belum? Udah Itulah ada roh belum? sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Maka Yesus juga menderita di luar gerbang kota. Itu kiasan. Darah mana? Emangnya banyak darah? Jadi maksudnya ayat ini adalah Yesus sama-sama seperti binatang yang disembelih untuk mengkuduskan umatnya. Waduh, gimana? Seperti binatang disembelih. Itu Anda tidak contoh kayak si Ahan ini, info batu dong penghapus dosa. Saya infokan. Aku paling suka kayak gini. Info batu yang terbuang, batu bangunan ya, diinfokan ya, mau berapa ton kamu mau ya? Saya kasih batu yang terbuang, batu tukang bangunan. Ya. Silakan hubungi saya. Oh, ini banyak, saya jualan dulu lah. Bentar, saya tutup dulu ya, saya jualan dulu. Belum jualan, saya mulai tadi pagi. Aduh, bagaimana ini ceritanya? Ya, lupa. Ini Coba disapa dulu. Siapa dulu? Punya. TikTok, selamat malam. TikTok, agama apa? Selamat malam. Selamat malam. Agama apa? Selamat siang. Di sini masih malam di sini. Oh, masih malam ya? Oh, Iya. saya di sini siang, Pak. Di saya Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, saya di Eropa. Agama iya, apa? Kristen ini Kristen. Peter. Oke, lanjut. Iya, tadi dia menjelaskan menyelamatkan orang mati dari kuburan tadi itu ya. Itu ayatnya di ini, Pak, di Matius 27 ayat 52 dan 53. Silakan, Jadi Pak. itu disebutkan kuburan-kuburan terbuka. Nah, jadi orang Kristen itu bangkit setelah kebangkitan Yesus. Jadi kalau orang Kristen meninggal hari ini, itu rohnya langsung naik ke langit tingkat ketiga, Pak, di sorga. Tapi Dalilnya, kuburnya jadi tanah. ya dalilnya di mana, Pak? Matius 27 ayat 52 dan 53. Itu bukan Kristen, Pak. Hah? Mereka itu bukan orang Kristen. Oh, bukan orang Kristen ya? Oh, Bukan. bukan Nah, ya. kalau dalil Anda yang bawa, di mana itu roh orang Kristen itu langsung ke surga? Kemana, Pak? Ke surga. Iya, di mana dalilnya, Pak? Oh, dalilnya langsung ke surga. Itu Kan di Anda yang mengatakan Wahyu, tadi. di Wahyu, Pak. Di Wahyu. Anda kan mengatakan tadi, Pak. Nih, saya bacain ya, mau saya bacain ke Bapak. Silakan dibaca di Wahyu berapa, Pak? Di Wahyu 21 ayat 2. Silakan. Dan aku melihat kota yang kudus, yang turun dari sorga. Itu, Pak. Jadi kan yang turun dari Ini sorga siapa itu ini aku, Pak? Ya, Ini kan tunggal ini, dan aku melihat kota yang kudus. Siapa ini?
Ya kota yang kudus yang dijelaskan dari Matius. Ya siapa ini makan? Kota yang kudus itulah surga Atau itu, gini Pak. aja Pak, kita dialog. surga itu. Silakan Bapak jabarkan konsep Kristen masuk surga. Ya. Nah, saya Dengan terangin ya. temanya dua arah. Saya tidak akan bertanya kepada Bapak. Yesus berkata Ya tunggu begini, Pak. dulu Pak. Ya saya tidak bertanya kepada Bapak. Bapak jabarkan jaminan Kristen masuk surga, mentuhankan Yesus, dan saya jabarkan jaminan umat Islam masuk surga ketika dia tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan dalil Al-Quran. Saya berikan satu contoh. Di dalam surah di dalam Al-Quran bahkan ada tercatat tuh perkara-perkara masuk surga tuh. Lalu Anda jabarkan juga surah contoh ya, surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini petunjuk jalan yang lurus. Nah, saya sandingkan dengan ayat Bapak yang selalu diistimewakan oleh pendeta dalam Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan begitu. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak. Kita di sini Pak hanya diskusi, sharing gitu loh. Nah, kan ada jalan juga di situ Pak. Iya, oke. Tunggu dulu. Silakan Anda jabarkan Kristen masuk surga, yang mentuhankan Yesus itu jaminan Kristen masuk surga. Oke, tapi Nah, saya silakan ngomong dalam waktu pokoknya, dan Pak. tempat dipersilakan. Iya, saya tidak motong. Iya, oke. Ya, makanya dengarkan tema-temanya. Ini konsep keselamatan masuk surga. Oke, Ya. oke. Silakan. Nah, jadi kata Yesus, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Jadi Yesus itu mati sekali untuk segala dosa kita, untuk dosa-dosa manusia. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yesus adalah orang yang benar untuk manusia yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Allah itu roh. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia dibunuh sebagai kemanusiaannya. Rohnya tidak, itu tidak Allah rohnya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh ia pergi memberitakan Injil. Jadi Yesus ini pergi memberitakan Injil di roh-roh itu, memberitakan Injil kepada roh-roh di alam maut, di alam kubur. Memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara di dalam kuburan. Setelah Yesus masuk ke alam kubur dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Kota kudus tadi dijelaskan di Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Dan di sorga ada tubuh sorgawi. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Artinya begini Pak. Yesus ini ketika dia disalib, rohnya turun memberitakan Injil di alam kubur, memberitakan Injil di alam kubur kepada roh-roh manusia sejak zaman Adam sampai kepada zaman sekarang berlaku.
Jadi orang yang percaya kepada Yesus, begitu dia meninggal, rohnya akan bangkit ke kota kudus. Kalau disebutkan kota kudus itu di 2 Korintus 12 ayat 2 itu di langit tingkat ketiga. Itulah sorga. Jadi setiap manusia yang meninggal dan percaya Yesus, rohnya diangkat ke langit ketiga di sorga. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus, rohnya akan gentayangan di alam kubur. Itulah yang disebut sebagai pocong, sebagai hantu. Itulah makanan iblis nanti tubuhnya. Jadi itulah keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, walaupun dia mati, dia akan hidup. Tetapi hidup dalam roh, karena tubuh akan menjadi kembali seperti tanah. Tapi yang diselamatkan itu nanti roh kita, Pak. Tubuh kita nggak diselamatkan. Tubuh itu nanti akan menjadi makanan iblis di dalam kubur. Itulah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Karena kadang-kadang orang nggak percaya siapakah Allah itu. Kadang-kadang orang bertanya, Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus berdoa kepada Allah. Padahal mereka nggak tahu Bapa itu adalah roh, Allah itu adalah roh. Itulah rohnya Yesus yang disebut Roh Kudus. Karena kepercayaan Kristen itu satu roh, itulah namanya Tritunggal. Di dalam nama Bapa dan Tritunggal itu Allah yang Maha Esa yang memiliki roh dan firman. Yesuslah wujud Allah yang berasal dari firman bersama-sama Allah di Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Bapa, itu berdoa kepada rohnya. Karena roh itu karena Bapa itu ada roh yang melingkupi alam semesta. Di mana-mana ada roh, Pak. Di sorga ada roh, di bumi ada roh. Itulah namanya yang saya bilang tadi, melingkupi alam semesta. Itulah disebut roh Allah. Kalau di 1 Yohanes 1 Kejadian ayat 1 disebut, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Seperti itulah, Pak, bentuk roh itu. Dan itulah yang ditawarkan oleh Yesus, keselamatan kepada manusia. Siapa yang percaya kepadanya, itulah diberikan jaminan walaupun mati dia akan tetap hidup, Pak. Itulah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Jadi kita belum menemukan poin yang Anda jabarkan. Baik, saya jabarkannya. Konsep keselamatan dalam Islam. Saya sampaikan tadi, ketika kita taat kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dikatakan surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Qur'an ini petunjuk jalan yang lurus. Itu pertama. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan jalan yang lurus itu? Tentu kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulul amri atau pemerintah. Ya, selanjutnya, nah, ketika kita melakukan amal soleh, perbuatan baik, kebajikan, maka jaminannya surga. Apa itu yang dikatakan amal soleh? Saya dahulukan dulu hablu minallah. Di surah Al-Baqarah ayat 43, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukutlah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, kami laksanakan itu, Pak. Ya, ibadah di dalam Al-Quran diterangkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah dan kami mengikuti. Itu satu. Ya. Lalu di surat Taha ayat 14 perintah. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ini masih seputaran sholat, ya. Lalu puasa di surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, tak kala kita melakukan semua itu, Pak, jaminannya surga. Ya, di dalam Al-Quran surah
An-Nisa ayat 122. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan kelak akan masuk surga. Ya, insya Allah kalau kami selalu teguh dalam keimanan Islam, jaminannya surga. Dan kedua, di surah Al-Baqarah ayat 25, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga. Ini luar biasa, Pak. Nah, saya akan buktikan bahwa semua para nabi itu ketika dia menyembah Allah, menyembah Tuhannya, dia sujud sebagaimana yang dilakukan Musa maupun Daud sampai Yesus, sehingga sampai ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ambil satu di sini, Pak, ya. Bapak bisa catat ini. Di surah Al-Ahad ayat 77. Wahai orang-orang beriman, rukutlah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Lalu kita masuk ke Musa. Di Keluaran 34 nomor 8, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah Tuhan. Lalu kita masuk ke Daud. Gimana cara Daud menyembah Tuhannya? Di Mazmur 95 nomor 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan. Luar biasa. Yosua 5:14, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah kepada Tuhan. Ini menyembah semua, Pak, menyembah kepada Tuhan. Lalu di Markus 14:35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Lalu di Lukas 22:41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia bersujud dan berdoa. Begitu, Pak, itulah simpelnya. Di dalam Islam tidak bertele-tele. Nah, Anda tadi menjelaskan sesuatu tidak ada kita temukan poin di mana dalilnya Anda jabarkan Kristen mempunyai jaminan, ya, orang-orang yang mentuhankan Yesus itu ada jaminannya masuk surga, melainkan yang mentuhankan Yesus, Pak, diusir oleh Yesus itu sendiri. Sekian, selamat datang di kebetulan, ya, silakan, Pak. Nah, sebelum saya ini begini, Pak, dalilkan dulu ibadah Bapak, perintah dari mana? Itu hablum minallah dulu, hablum minallah, nanti kita ke hablum minannas. Hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Silakan. Ya, jadi hubungan di Alkitab, Pak, hubungan Tuhan dengan manusia itu sejak manusia diciptakan, Pak, Tuhan itu sudah datang menjadi manusia. Bukan hanya Tuhan datang manusia sejak Maria, bukan, Pak. Sejak Adam, Tuhan itu datang sebagai manusia. Dijelaskan di Kejadian 3 ayat 8. Itu zaman Adam dan Hawa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Sejak Nuh juga begitu, Pak. Tuhan datang sebagai manusia. Di situ dijelaskan di Kejadian 7 ayat 16 bahwa Tuhan sendiri yang menutup bahteranya Nuh. Tuhan ada di belakangnya. Bahkan zaman Abraham, Tuhan itu ditraktir makan roti, Pak, sama Abraham. Itu di Kejadian 18 ayat 15. Tuhan itu ditraktir, Pak, makan roti sama dibaca, Pak, dalilnya, karena saya paham, bukan saya, Pak, potong-potong, Pak, dibaca dalilnya, karena di situ seseorang di situ, Pak, bukan Tuhan. Ya, di situ Tuhan Allah, dibaca, Pak. Pak. Kita nggak boleh mengubah ayat karena di situ kan itu yang tertulis, disebutkan di situ kejadiannya Abraham makan roti, Pak, nih.
Karena Iya dibaca makanya Bapak baca. Kejadian 18 ayat 5, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Tuhan juga Bapak baca berbuat coba akan mulai dari Yakub, atas Pak. Begini Pak, bukan saya menyanggah Pak ya, izin. Di situ 3 orang, bukan Tuhan Iya, Pak. iya 2 orang itu malaikatnya Pak. Dijelaskan itu Dibaca mulai dari atas. malaikatnya. Dibaca coba Bapak yang baca sendiri. Iya, yang itu kan 3 orang, 2 orang itu di malaikatnya satu, tapi saya lagi nggak bisa. Kan tidak ada dikatakan di situ Tuhan. Di sini kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kan itu dekat pohon Tarbatin di Iya, Mamre. begini Pak, penjelasannya Sedang begini. dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang, bukan 3 Tuhan. Mana Iya, Bapak itu? satu Tuhan, 2 malaikat Pak. Ya di 2 mana? malaikat. Di mana Pak? Itu Di situ 2 satu malaikat. Tuhan, Tapi 2 saya malaikat. terangin dulu, nanti kita debat lagi, saya terangin dulu Pak, soalnya Ayo, masih silakan. panjang ini. Tuhan yang menjadi manusia ini Pak. Tuhan menjadi manusia, bergulat dengan Yakub Pak. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing Pak. Tuhan juga bertemu dengan Musa Pak. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka Pak, berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi Tuhan ini seperti temannya Pak. Itu Keluaran 33 ayat 11. Jadi yang kita imanin itu Pak, Tuhan menjadi manusia itu sejak manusia diciptakan, bukan sejak zaman Maria Pak. Yang kita percaya itu Tuhan menjadi manusia itu bukan 2000 tahun yang lalu, tapi sejak manusia diciptakan. Makanya disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 27, gambar Allah, itulah makna gambar Allah Pak. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menjadi manusia itu sejak manusia diciptakan. Makanya begitu Yesus datang, dia menyebutkan, akulah kebangkitan dan hidup. Itulah tujuan Yesus menjadi manusia Pak 2000 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan kita manusia ini yang berdosa. Karena ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa saat memakan pohon buah larangan di Taman Eden itu Pak. Itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus, karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus turun ke dunia. Hanya orang yang hanya manusia yang bisa turun ke alam maut sesuai perintah Tuhan Pak. Makanya Tuhan menjadi manusia. Itulah darahnya itu yang di Golgota itu ditumpahkan Pak. Rohnya masuk ke alam maut untuk membebaskan roh-roh yang terpenjara di dalam kubur itu Pak. Itu yang dijelaskan di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Jadi itulah keselamatan yang dijaminkan oleh Yesus, karena dia datang bukan baru-baru ini Pak. Sejak manusia diciptakan dia sudah datang. Tapi orang banyak nggak tahu karena tidak mengerti mana dalilnya tertulis dia bergulat dengan Yakub. Kenapa dia bergulat dengan Yakub? Itu ujian Pak. Azal mula Israel itu ketika Yakub menang bergulat dengan Tuhan, Yakub lulus ujian Pak, diberilah namanya, diganti menjadi Israel, bukan lagi Yakub. Itulah namanya negara sekarang Pak, Israel Pak. Tadinya itu Yakub, Oke, diganti sudah. jadi Israel. Itu Pak. Anda nanti terangkan lagi ya. Kita tetap dulu di perjanjian lama. Tuhan telah menjadi manusia. Dalam Kejadian 18, di situ jelas dikatakan, di Kejadian 18 nomor 2, ada 3 orang. Kalau sudah 3 orang Pak, bukan Tuhan lagi. Itu yang Anda harus pahami. Dan kedua, di 2 Tawari, ini nanti Anda jelasin ya. Di 2 Tawari ke-6 18, ya, yang mana bohong ini, Tuhan apa Anda? Ya, di 2 Tawari ke-6 18, tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama-sama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, maka langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat menampung dia. Itu satu. Dan kedua, di Hosea 11 nomor 9,
sebab aku ini Elohim dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Itu 2. Dan 3, Anda bawa tadi di Keluaran 33 nomor 11. Anda lupa membaca di bawah. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau memang Musa bertatapan muka dengan Tuhan di Keluaran 33:20, ini mau dikemanakan ini, Pak? Artinya Anda menunjukkan kontradiksi satu yang lain dengan yang lainnya. Karena di sini jelas, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan di Meleakhi 3 nomor 6, Elohim tidak pernah berubah. Lalu bagaimana Anda merubah dia menjadi manusia? Padahal di Meleakhi 6 nomor 3 nomor 6, Elohim tidak pernah berubah, ya, dan tidak akan berubah. Begitupun juga di Keluaran 9:14, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada. Ini di Keluaran 9:14. Di Bilangan 23:19, Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ini jelas semua dari perjanjian lama, Pak. Ya, jadi ketika Anda menyodorkan bahwa Yesus sudah tercatat di dalam perjanjian lama, Anda katakan ruh. Tentu jelas kalau di perjanjian lama, Pak, di Zakaria itu ruh itu adalah ciptaan. Jadi tidak ada Anda konsepkan kitab Yahudi Tuhannya menjadi manusia. Anda ini karang-karangan, ya. Sedangkan di Bible saja di perjanjian baru dijelaskan di 1 Timotius 6:16. Di 1 Timotius 6:16, di sini jelas, Pak, dikatakan di situ ini perjanjian baru. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini jelas, Pak, di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, Tuhan bukan manusia, tetapi Anda mentuhankan manusia. Nah, saya kembalikan lagi di tema awal kita. Di mana jaminan orang-orang Kristen mentuhankan Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal di surga? Silakan. Itu dulu, Pak. Oke, Pak. Di mana Sekarang jaminan orang Kristen yang mentuhankan Yesus mendapatkan surga? Silakan. Ya, sekarang kita ke perjanjian baru, Pak. Kata Bapak tadi itu, jadi begini, Pak. Melihat Yesus itu sudah melihat Allah. Itu ayatnya di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Benar ya, Pak, ya? Tidak seorang pun pernah melihat Allah, ya. Kita sepakat, ya. Tetapi anak tunggal Allah ini kan Yesus kan, Pak, ya, yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya, Pak. Jadi Yesus itulah yang menyatakan, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapakah Allah ini? Siapakah Bapa ini? Kan perlu kita tahu, Pak. Kita harus baca di Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Kata Yesus. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi Bapa itu ada di dalam Yesus, Pak, karena Bapa itu roh. Yohanes 14 ayat 10. Demikian juga Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, Pak. Jadi Allah itu berada di dalam dia. Jadi Bapa dan Allah berada di dalam Yesus, karena Bapa itu roh, Allah itu roh. Dua-duanya itu berada di dalam Yesus. Itulah disebutnya satu roh, Pak. Itulah yang disebut di Yohanes
di Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 20 ayat 21 dan 22, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Pak. Jadi roh itulah yang ada di dalam tubuh Yesus ini, karena Yesus itu kan tubuh, itulah yang kita maknai dengan Tritunggal. Yesuslah tubuhnya, Pak. Rohnya itu roh Allah atau Roh Kudus. Jadi yang Bapak bilang tadi dia berdoa kepada Bapaknya, berdoa kepada Allah, itu enggak. Itu karena dia rohnya, dia berbicara dengan rohnya, Pak. Sama seperti kita kalau saya lagi melamun sendiri di kamar, kadang-kadang saya suka ngomong sendiri, Pak. Wah, kenapa ya begini ya? Kenapa ya jadi begini ya? Saya suka begitu, Pak. Seperti itulah berkomunikasi dengan rohnya, Pak. Jadi itulah, jadi makna penyelamatan tadi itu sudah saya bacakan tadi. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, walaupun hari ini mati, hari ini rohnya langsung naik ke surga, Pak. Itulah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun sebesar apa dosamu akan putih seperti salju, Pak. Asal kamu benar-benar bertobat, percaya dengan Tuhan Yesus, melakukan perintahnya. Tetapi kalau kamu berdosa, bertobatlah segera. Bertobat sempurna. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Tapi belum ada, Pak, ya. Anda hanya percaya Yesus, tidak ada menyampaikan bahwa yang mentuhankan Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal. Baik, itu ranah keimanan Bapak, ya. Di dalam Yohanes 5:24 ini kesaksian Yesus dengan judul perikop kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jelas? Jadi Yesus di sini, Pak, hanya utusan, bukan Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Kenapa kita harus diperintahkan untuk percaya Yesus sebagai apa di situ? Sebagai utusan, Pak. Karena Yesus menerima perintah hidup yang kekal. Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Tidak ada dua-duanya, tidak ada tiga-tiganya. Di dalam perjanjian lama juga demikian. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ulangan 4:35. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ulangan 6 nomor 4. Ya, Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya sampai detik ini. Keluaran 3:15. Lalu kata Yesus, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang ada di dalam dirinya? Ya, kita kembali lagi perkara Roh Kudus. Anda mengatakan di dalam tubuh Yesus adalah Roh Kudus. Nah, sedangkan ketika Yesus dibaptis, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Yesus ini sedang berdoa, Pak. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan. Lalu dari mana Roh Kudusnya di dalam Yesus ini, Pak? Sedangkan ketika Yesus dibaptis, ternyata Roh Kudus itu ada di atasnya berupa burung merpati. Jadi gugur jabaran-jabaran Anda itu mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dia berdoa dalam apa tadi, dengan rohnya sendiri. Tidak, Yesus berdoa itu kepada Bapa yang di surga. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini
jelas bahwa Yesus itu berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tidak pernah Yesus mengatakan aku bersyukur kepada diriku sendiri. Jadi tidak ada, Pak, ya. Anda mengatakan roh yang di dalam Yesus itu adalah roh Allah. Lalu kemana roh Allah ketika Yesus disalibkan? Dia memanggil, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Atau saya kembalikan bahasa tertulisnya dengan asli, Eli, Eli, lamak sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lalu di dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Kalau Anda sadurkan seperti itu, Bapak, silakan. Tadi menyebutkan Bapak, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi pengertiannya ini begini, Pak, kita harus pengertiannya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Allah ini roh, Pak. Allah ini roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Dan mengenal Yesus Kristus. Yesus ini tubuhnya, Pak. Tubuhnya ini diutus oleh roh. Itu artinya, Pak. Yesus ini tubuh Yesus ini diutus oleh roh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini maknanya roh yang mengutus tubuh, Pak. Karena Allah itu roh, Yesus itu adalah tubuhnya. Jadi tubuh Yesus itu diutus oleh roh, Pak, dari sorga, Pak. Makanya ada tertulis di sini disebutkan Yohanes 6 ayat 38. Sebab kata Yesus, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini turun dari sorga, Pak, tubuhnya, Pak. Roh itu yang mengutus tubuhnya, Pak. Roh itu yang mengutus, itu yang saya bilang tadi, bahwa Allah di dalam Yesus, Bapa di dalam Yesus, yang saya sebutkan tadi di Yohanes 10 ayat 14, Yohanes 14 ayat 10, Bapa di dalam aku. Jadi itu maknanya, Pak. Jadi kita harus fokus di situ dulu, bahwa Allah ini memang benar mengutus Yesus, tapi tubuhnya yang diutus, Pak. Karena Allah ini roh, wujudnya roh. Roh itu seperti Kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi inilah roh inilah yang mengutus tubuh Yesus ke dunia ini, Pak, dari sorga. Makanya disebutkan inilah hidup yang kekal. Mengenal Allah yang benar. Itu, Pak, maknanya, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang di waktu dia berdoa, nanti ya, Bang, Allahku, nanti Allah itu saya berikan pembuatan dari Mazmur 22, Pak, itu, Pak. Itu nyanyian itu, Pak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan yang sudah tertulis di Perjanjian Lama di Mazmur 22, Pak. Itulah untuk menghibur perempuan-perempuan yang ada di Golgota pada saat Yesus mau disalib. Jadi dia berkata begitu kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Itu disebut di ayatnya, saya baca ke Bapak, Mazmur 22, Pak. Mazmur 22. Tidak, kita kelarkan dulu ini, Pak. Yohanes 17:3. Ini Pak, untuk ini, Pak. Ya Allahku, Allahku yang kata ini, saya tuntaskan dulu ya, Pak, ya. Mazmur 22 Ya, silakan. ayat 1. Untuk menghibur, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Pelajar, Pak. Itu lagu, Pak, lagu di Kala Pelajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Itu, Pak, itu untuk menghibur
perempuan yang ada di sekitar Golgota itu pada saat Yesus disalib. Iya, karena Yesus kan mau disalib untuk menghibur wanita-wanita yang di sekitar Yesus itu. Yesus menyebutkan seperti itu, Pak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan Mazmur Daud, Pak. Sudah. Ya sudah, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya siap Pak Bangku. Ya saya tanggapi dulu yang itu ya, yang terakhir yang Anda jabarkan. Dalam Matius 27:46 tidak ada tercatat demikian, Pak. Nah kalau di perjanjian baru, Pak, dikatakan, contoh saya berikan kepada Bapak, sebab ada tertulis, terkutuklah, itu baru kita rujukannya ke perjanjian lama. Nah ini tidak ada. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Nah kalau sudah suara nyaring ini orang berteriak, Pak, orang kesakitan. Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Orang kesakitan ini, Pak. Kasihan anak orang ini, Pak, kesakitan. Anda tuduh lagi dia menyanyi. Itu selesai ya. Ya, dalam Yohanes 17:3 di sini tidak ada Allah itu roh. Di sini dalam kondisi Yesus ini dengan judul perikop, doa Yesus untuk muridnya. Bapa, telah tiba saatnya mempermuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kondisinya Yesus dalam keadaan berdoa untuk murid-muridnya. Ketika kita membaca seterusnya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Aku berdoa untukmu mereka, bukan untuk dunia. Lalu dari mana Anda mengatakan Allah itu roh? Ya tak ikutin. Kalau Anda mengatakan Allah itu roh, Bapa itu roh, kita harus sepakat bahwa roh itu adalah ciptaan. Karena di dalam Zakaria 12 nomor 1, ya, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia, termasuk dalam diri Yesus. Karena Yesus manusia, segala sesuatu yang ada di dalam Yesus itu adalah ciptaan, berdasarkan Zakaria 12 nomor 1. Nah kalau Anda mendudukkan Bapa itu adalah itu roh, maka Paulus mengusir Tuhan Bapa. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Kisah Para Rasul 16:18, Paulus mengusir roh. Paulus mengusir roh. Apakah itu Bapa yang diusir? Karena Paulus juga mengaku Bapa. Akulah Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Jadi tak kala Anda mengatakan Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, ini Bapa yang mana dulu, Pak? Karena Yesus juga Bapa. Akulah Bapamu yang ada di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Bapamu. Itu. Jadi Yohanes 17:3 tadi, mudah-mudahan Bapak bisa memahami ya. Di sini dalam kondisi Yesus berdoa. Ya, judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Makanya poinnya di sini di 9, Pak. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Ini kata Yesus. Oke, ada tambahan, silakan Pak Farid. Oh iya, jadi begini Pak, bahwa roh Allah itu sebelum langit dan bumi ada, sudah ada Pak roh Allah, Pak. Makanya ada tertulis Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, Pak, dan kosong. Gelap gulita, Pak, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Pak.
Jadi sebelum ada langit dan bumi, roh Allah sudah ada Pak, melayang-layang Pak. Jadi roh Allah itu bukan ciptaan. Ini di dua Itulah Zakaria, rohnya Pak. Allah, itu satu. Kedua, Pak, izin. Yesus sudah berkata begini Pak. Pak, izin dulu Pak. Zakaria 12 nomor 1, bukan saya mengada-ngada. Iya. Jadi roh itu adalah ciptaan. Jenis apapun namanya roh itu ciptaan. Tuh. Iya, mas saya jelasin dulu ke Bapak supaya Bapak paham. Jadi itu udah jelas tadi kejadian 1 kan, itu kan awal penciptaan. Iya, Pak. nggak masalah Pak. Itu, Tidak masalah. itu halaman depannya Alkitab Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu awal Ya penciptaan tidak masalah daripada Pak. Bible. Tidak masalah. Tidak Nah, masalah. kalau yang Bapak ceritain itu ada Apapun jenisnya penjelasannya. itu, selama Anda katakan roh itu ciptaan. Iya, makanya Yesus berkata begini Pak, seperti ini perkataan Yesus nih Pak. Bapak harus ingat ini perkataan Yesus nih Pak nih. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Baik. Kata Yesus Pak. Ya. Oh, oke Pak ya, saya pamit dulu Pak. Ada Tunggu dulu Pak ya. Abangku. Sebentar dulu Pak. Saya pamit tanyakan dulu, dulu Pak. itu. Terima kasih ya, Pak. Sebelum Nanti kita Abraham gabung hadir. lagi nih, Iya, ini. iya, tunggu dulu Oke, Pak, Pak. terima Ini kasih ya. penting juga ini Pak, Oh, penting. Pak, nanti gabung lagi Pak, gampang Pak. Oke, udah Di sini Salomo Oke, juga Pak, sebelum Pak, bumi terima ini kasih ya, ada. Pak. Salomo sudah ada Pak. Pak, terima kasih ada panggilan ya. Terima kasih ya Mau Pak ya. kemana Pak? Ini Ya, kawan terima saya kasih ini ya. masih iya ya siap. Terima kasih, nanti masuk lagi Pak. Iya Terima iya. kasih. Selamat minggu Pak. Selamat minggu. Ya, mudah-mudahan tercerahkan ya Pak dari penjabaran guru pendeta Dalbo. Silakan Pak Riti. Maaf, pasien kita keburu lari. Kalau nggak ngeyel bukan Gini Bang, oten. gini Bang, dari tadi saya menyimak apa yang dijelaskan oleh pendeta Pak Dalbo itu sangat jelas. Tapi yang namanya oten kalau nggak ngeyel ya bukan oten namanya. Kan begini, Yesus juga berkata ya di dalam Yohanes 3 nomor 13, apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kemudian di Matius 20 nomor 23, Yesus juga berkata bahwa anak manusia yang turun naik ke surga, maka Yesus, cawanku memang akan kau minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, tetapi itu akan diberikan kepada orang bagi Bapakku yang telah menyediakannya. Jelas sekali kata Yesus. Jadi Yesus enggak pernah mengatakan bahwa ia sanggup menjamin surga. Karena Yesus sudah berkata, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, tapi itu akan diberikan kepada orang bagi Bapakku yang telah menyediakannya. Jelaskan Pendeta Dalbo? Jelas sekali. Assalamualaikum Nek Bayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya tidak ada dalam pengajaran Yesus bahwasanya Allah turun ke bumi menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus itu sendiri. Inilah penjelasan daripada ayat yang barusan saya bacakan. Karena Yesus menyebut anak manusia yang turun dari surga, ya kan? Lalu kemudian bagaimana ya ini kalian oten-oten menanggapi bahwa Allah mengambil rupa turun ke bumi mengambil rupa manusia. 26 setengah tambah bakso 32 kan? Aduh, gimana kalian ini? Itu kan konsep pagan yang nggak pahami itu. Yang namanya Allah turun ke bumi mengambil rupa manusia, inkarnasi dengan manusia, itu pagan, itu konsep pemahaman pagan. Gak ada ajaran para nabi mengajarkan itu. Sejak lahirnya Adam, arti ciptanya Adam dan Hawa, sampai kepada nabi-nabi, nabi suci, termasuk dari Ibrahim, Abraham, kemudian Musa, Yakub, Daud, tidak pernah mengajarkan yang namanya Allah turun ke bumi ujung menjadi Tuhan. Nggak ada. Kemudian mengajarkan penembusan dosa. Nggak ada. Itu ajaran Samawi yang mereka bawa, bukan ajaran yang menyembah daripada lebih dari Tuhan, satu dari Tuhan, atau panteisme, menyembah dewa. Nggak ada itu. Setelah Yesus terangkat, baru muncullah namanya ajaran kekristenan, terutama kepada ini Trinitas ini, menyembah konsep dari ketuhanan tiga ini.
Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Sementara Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini sudah dibantah oleh Yesus tentang pemahaman Anda. Nah, gitu yang kalau kita belajar. Yesus sendiri berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini konsep ketuhanan yang tiga jadi satu esensi. Pribadi Allah. Sementara Yesus mengatakan, aku tidak begitu, yang beliau tidak mengajarkan begitu. Aku mengajarkan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Bukan dalam konsep tiga jadi satu pribadi, satu hakikat. Ya kalau Yesus itu Tuhan, terus yang disalibkan siapa di atas kayu salib? Tuhan dong, mati Tuhan disalibkan itu. Nah gitu. Lanjut Bang Dalbo. Ya luar biasa ya. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau dialog seperti tadi, santai kita, santung dan bijak, silakan naik. Silakan Anda naik, kita diskusi santai. Tentukan temanya, tema apa yang kamu kuasai. Ya, di tap-tap layarnya, kawan-kawan yang ada di bawah, di tap-tap layarnya, sambil kita dengarkan penjabaran Pastor Naga dengan Pendeta Erwin bersama Pari. Kita ini sambil kita dikasih mip, kita promosi dulu. Untuk oten-oten saya lagi jual Bible Pelangi. Sesuai di profil ya. Untuk tusmol kalian sudah bebas ya, karena dosa sudah diampuni. Silakan hubungi saya, barangnya sedikit lagi. Khusus coten-coten ya, atau oten-oten sesuai dengan profil Bible Pelangi. Kalian sudah bebas untuk tusmol, dosa sudah diampuni. Kita sambut pendatang baru, Bayu. Ini yang aneh Ban Parit, teman-temannya. Orang kesakitan ini, masa dikira nyanyi-nyanyi? Gimana ceritanya itu? Jadi pada intinya nih Yesus ini dibuat menjadi ini nih orang kesakitan nih, kayak film India saja. Iya. Kita dengar macam mana penjelasan dari Coten Bayu. Silakan Coten Bayu, Bang Bayu. itu kan kalau agama warisan penjajah. Enggak berhenti saya bahas penjajah ini. Itulah agama warisan penjajah. Mereka ini suka menjajah juga akidah Islam. Naik kau Coten. Jadi begini Bang Bayu, sebenarnya Yesus ini yang enggak berdosa dibuat menjadi berdosa karena dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sebenarnya apa dasarnya mereka ini Paulus mengutuk Yesus yang sama sekali nggak punya salah, nggak punya dosa. Jadi saya bisa katakan, silakan neoten kita diskusi, Yesus dibuat menjadi berdosa. Sehingga dia harus mati terkutuk di atas kayu salib. Silakan kalian bantah. Dan itu aja saya Bang Bayu ya. Selamat malam Jakar. Pagi. Agama apa? Penyembah batu di Mekah. Alamak kau ini. Ada aja. Rupanya batu penjuru yang terbuang rupanya. Lanjut. Bayu. Jadi begini, yang mati tergantung di yang salib itu pencipta atau ciptaan itu Bang? Ya kau cari tahu lah sendiri. Yang tergantung pada kolor itu. Ya kau cari pencipta tahu atau lah. ciptaan itu. Ya kau cari tahu. Mau diskusi apa enggak sih? Dia tadi mengatakan
penyembah batu luar biasa. Karena yang sesungguhnya penyembah batu itu Pak adalah Kristen. Kenapa demikian saya katakan begitu? Dalilnya berkelimpangan di dalam Bible. Yang pertama, Yesus anak Theos ini adalah batu yang dibuat oleh tukang bangunan. Ini tukang bangunan ini saya mau protes dia ini. Apakah tukang bangunan itu tidak mengetahui bahwa Yesus anak Theos itu adalah batu yang dibuat itu adalah Tuhannya Kristen? Kita harus protes itu. Tetapi sebelum kita ke situ, apakah tukang bangunan itu sesuai dengan bayaran? Jangan sampai dia ditipu. Itu yang kita harus pahami. Karena kenapa? Banyak orang menyuruh orang kerja tukang batu ini. Mana dia? Sudah diambil sama tukang bangunan. Ada tamu baru Bang Dabu. Silakan. Apa? Budi, selamat malam. Selamat siang Om. Aku dari Muslim. Oh, Muslim. Iya. Tidak bawa batu. Batu gimana? Maksudnya apa, Bu? Maksudnya batu. Kan konsep Tritunggal, Pak. Saya jabarkan ya. Ini kalau penghujat ini memang itunya harus ditampol. Yang pertama. Aku barusan dengarkan. Iya. Dengarkan. Aku ini baru masuk Om, aku nyimak dulu aja. Iya, saya nggak suruh Bapak menjabarkan. Jadi konsep Tritunggal itu dua batu, satu batang, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Apabila terpisah satunya ini bahaya. Ada dua batu, satu batang, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Untuk ya, untuk kawan-kawan tadi itu yang naik, itu ya konsep batu-batuan. Tapi kalau masuk ke tempatnya bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan, bisa diraba, bisa berurat. Iya. Bisa terus. Jadi itu konsepnya. Tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat kita bedakan. Nah, setiap pagi akan membangkitkan. Dua batu, satu batang. Iya, betul. Betul sekali Bang Dabu. Aku kalau yang suka itu yang batangnya itu. Kalau udah masuk dapat dirasakan. Makanya di 1 Timotius 5 tadi dijabarkan oleh Bro Edwin, ada yang dikatakan janda Kristus. Karena mereka percaya memakan batang itu. Nah, dia langsung merasakan bahwa ini loh konsepnya ya, dua batu satu batang. Jadi Oten mau menghujat, siapkan mentalmu. Tapi saya masih penasaran, satu ayat bom itu yang model baru rupanya keluar dia ayat 1 bom. Ngeri juga lah Bang Dalbu. Ayat andalan Bang Dalbo tuh dari mana Bang Dalbo dapat itu? Dari Bible yang mana sih? Aku kepingin cari Bible. Akan saya dialog nih, orang congor-congor nih. Yesus dulu itu, nama akunnya Yesus Pencipta. Saya tanya, apa ya ciptaan Yesus? Wah, bawa kemana-mana, nggak ada dalil. Maka saya tulis, bom 1 ayat 1, Dalbo adalah pencipta langit dan bumi. Fotonya kabur. Managa masih ingat itu gak? Masih. Nah, ya silakan lanjut. Saya stemme dulu mau beli rokok ini. Nih jelas nih ada tertulis
Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentikku. Ini jelas ada dalil kita. Coba, ada nggak tertulis seperti ini dalam Al-Quran? Nggak ada. Ini jelas ya. Penyembah batu itu adalah Karisteng. Penyembah bintang fajar itu adalah Karisteng, yaitu adalah Lucifer. Kita bisa punya buktikan kok, punya dalil kita. Yang kalian sembah itu adalah bintang fajar, ya, yaitu adalah Lucifer. Karisteng, warisan penjajah. Memang harus ada bandingan begitu kantoran. Ketika dia bertanya seperti itu, kita jawab. Kadangkala mereka bertanya saksi, batu itu adalah saksi nantinya. Di Bible juga ada. Di Bible juga ada. Itu harus memang kita catat semua selaku pembanding. Kan biasanya itu ngeyel, kok mana bisa batu jadi saksi? Ternyata di Bible juga tercatat, saudara-saudari yang terkasih, yang diilhami oleh Roh Kudus, makin hari makin dongonya kagak ketulungan. Coba dibuka Yosua 24:27. Nanti bantahannya yang beribadah, bernyanyi-nyanyi, joget-joget itu dibantah oleh Yosua juga. Tuhan tidak mau mendengarkan ibadah Israel yang sangat dibenci oleh Tuhan. Baca kau ini Karisteng. Kata Yesua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Ada juga ini bang, bagaimana ada pertanyaan sama. Saya dulu dialog dengan meme lari, pertanyaan sama. Ini belum, ini baru kulit-kulitnya. Bagaimana batu itu bisa menjadi saksi? Belum batu berteriak. Iya ada itu batu berteriak. Ya, larangan ibadah nyanyi-nyanyi ada. Tolong dibukakan supaya kawan-kawan kita tahu, membantah itu. Ya, bahwa ibadah nyanyi-nyanyi itu larangan itu. Di mana bang? Ya, lengkap dengan judul perikop. Amos 5 mulai dari 15 sampai 25. Nih, judul perikopnya. tunggu dulu. Nggak ada ini judul perikopnya bang. Ada Amos 5:21 sampai seterusnya. Atau kalau mau lihat judul perikopnya Amos 5 ayat 1 sampai 25. Ketik itu pasti muncul judul perikop. Ayat 1. Ratapan tentang Israel. Bukan, scroll lagi. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Oh, ibadah Tuhan. Oh ini. Nah, silakan dibaca. Mulai dari 21. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran, dan korban sajianmu aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu. Tunggu dulu Pak Yu. Saya turunkan dulu satu ini. Tunggu dulu, diulangi di 23 supaya dibawa ini. Ya. Oke, lanjut. Oke. Mulai dari 23 ya. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyi-nyanyianmu,
lagu gambusmu, jingkrak-jingkrakmu, oh enggak ada, jingkrak-jingkrak. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban? Itu poinnya. Larangan bernyanyi-nyanyi. Di 23 itu 23. Ya, mereka kan suka jingkrak-jingkrak Bang Dalbo. Itu dia. Saya screenshot dulu. Screenshot teman-teman, data ini. Kalau pendeta mana ada buka-buka kayak gini. Saya subuh itu dialogkan itu. Otenya 5 ekor lari semua. Nah, ini ya mulai dari 23 nih. Kita ini dulu. Waalaikumsalam. Nih ya, kita nggak ada ngarang-ngarang nih. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu, jingkrak-jingkramu. Nggak ada ya, jingkrak-jingkrak, sorry. Tidak mau aku dengar. Tuh. Edis TV dibanggain. Apa pula Edis TV? Berani nggak Edis TV membahas untuk ketuhanan? Itu yang kemarin saya dialogkan. Konsep ibadah, perintah ibadah. Jadi semua utusan itu, nabi-nabi terdahulu beribadah itu dia sujud menyembah kepada Allah. Tidak ada yang nyanyi-nyanyi, tidak ada yang joget-joget. Naik aja mau kemana Pak Farid? Nantilah. Bro Erwin, naik aja. Kita tukar-tukar pikiran aja di sini, tukar otak. Ini debit dulu Bang Budi, kalau mau ini. Warisan-warisan penjajah ini memang. Ya lanjut dulu Ban Bayu, kompor-kompori dulu. Begitu memang kalau ajaran warisan penjajah agamanya. Jadi di Indonesia ini lihat aja penghujat itu di komal-komal lain. Nggak malu. Udah agama warisan penjajah, menghina. Coba Anda bisa buktikan kalau agama kalian itu di Indonesia ini bukan warisan penjajah. Makanya itu Bang, Yesus mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, sedangkan ajaran mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Karena sudah tidak berlaku lagi ibadah puji-pujian, cara nyanyi-nyanyi itu sebagaimana di Mazmur itu dulu. Tidak ada. Ya kaskan Ban Bayu. Sebenarnya juga ini malu juga saya dulu itu. Kenapa bisa nih nenek moyangku dulu jadi karesteng? Itu pertanyaan saya juga selalu Bang Dalbo. Seandainya hidup putanya, kenapa bisa jadi karesteng nenek? Ini agama yang dibawa oleh penjajah ini. Ya coba tanya, anggaplah ada nenekmu, silakan, anggaplah, curahkan hatimu. Kenapa nenek dulu bisa jadi ikut agama penjajah ini? Aku terpaksa cucuku.
Iya, tapi yang kan jangan sampai nenek jadi pengkhianat bangsa ini, bagaimana nenek? Saya bukan pengkhianat cucuku, tapi saya dipaksa, saya disiksa. Nenek-nenekmu yang lain banyak yang dibunuh, disiksa oleh mereka menjadi pekerja rudi. Kalau aku tidak mengikuti mereka, siapa yang akan bercerita tentang sejarah nantinya? Tetaplah berjuang cucuku, Bayu Andika Setingga, berjuanglah. Aku malu nenek, Kembalikan aku malu tanah air aku kita. malu. Jangan malu cucuku, itulah sudah takdir yang sang ilahi. Jangan malu. Banyak teman-temanku yang mengatakan, apakah nenek moyangmu dulu itu jadi budaknya Belanda atau jadi budak seksnya para Belanda, atau pembantu, atau pengkhianat, atau menjadi mata-mata. Tidak cucuku, kami melakukan semua itu karena keadaan terpaksa cucuku. Kalau nenek tidak mengikuti mereka pada saat itu, bagaimana ada cucu sampai sekarang? Kamu harus kuat cucuku, pertahankan terus, suarakan suara kebenaran itu cucuku, kembalikan manusia saudara-saudaramu kembali ke jalan Allah. Nenek bertahan pada saat itu, nenek tidak mengkhianat. Tapi Nenek tidak masalahnya, takut. nenek, tapi masalahnya agama warisan penjajah ini nenek sekarang bukan menjajah dari kekayaan alam Indonesia lagi. Sekarang mereka udah menjajah lagi. Menjajahnya apa? Akidah umat Islam. Betul cucuku, tetapi cucuku harus paham, itu semua ujian bagi orang-orang yang beriman, karena dicap dulu. Kan nenek opung udah salah, turunkan semua nanti. Opung. Jadi di zaman dulu ada iblisnya itu masih iblis betulan. Nah sekarang di zaman era digital ini cucuku, iblis sudah menjadi manusia. Jadi kamu jangan heran cucuku, iblisnya sekarang menjadi manusia. Malu saya pun ditaruh di malam. Sabarlah, sabar. Jangan-jangan opung dulu yang selalu memata-matai para pejuang-pejuang negara ini, Pung, yang selalu Sorry ya, membutuhkan cucu usaha apa mereka. Sorry ya, ini cucu ini. Kalau nenek dulu tidak demikian, bagaimana ada cucu sampai sekarang? Opung dulu pernah jadi pesundal, Opung. Kagak. Saya hanya bertahan. Kenapa? Supaya saya melahirkan generasi-generasi yang akan datang. Dan saya akan percaya nanti ada anak cucuku yang menegakkan keadilan dan menyampaikan keselamatan dunia akhirat. Maka saya sangat bangga kepada Bayu Andika. Jadi semua nanti warisan cucuku di Laut Merah kamu yang punya, di Laut Selatan kamu yang punya, semua janda-janda Kristus kamu miliki, saudaraku. Tapi bagaimana, Pung? Begitu banyak dulu nenek-nenek moyang saudara-saudaraku dibantai, dibunuh. Kekayaan Indonesia ini diambil, dijarah. Mereka itu diperbudak. Mereka itu dikasih ini apa? Opung ini sebagai apa dulu Opung di sana? Pertanyaanku itunya. Kenapa bisa Opung ikut sama agama penjajah, Opung? Opung ini Rodi, itu ajaran kasih.
Sehingga begini Opung, banyaklah sekarang Kristen itu Opung bukan menjajah dari sumber daya alam lagi. Mereka sekarang itu sudah menjajah akidah-akidah umat Islam, akidah-akidah para pejuang-pejuang yang memerdekakan negara ini. Mereka jajah pelan-pelan. Tidak laku agama. Cucuku, kalian ini semua cucu-cucuku. Di zaman itu nenek dalam keadaan terpaksa, tapi ingat, walaupun lisan nenek menyatakan hal demikian, tetapi hati nenek tetap satu-satu Allah yang benar, yang layak disembah. Kenapa saya tidak mengungkapkan di hadapan mereka? Apabila saya mengungkapkan, artinya tidak ada lagi keturunan-keturunan saya untuk membela akidah umat Islam. Sebenarnya saya Islam, tetapi dengan keadaan terpaksa, saya terpaksa mengikuti kemauan mereka supaya saya jangan dibunuh. Bukan berarti saya takut mati, tidak. Saya mengingat keturunan-keturunanku dan saya percaya bahwa akan tiba masanya, tiba waktunya, cucuku akan hadir dan pasang badan membela akidah umat Islam. Bilang aja Opung udah keenakan karena di situ sudah dihapus semua. Berarti Opung takut mati berarti karena bisa dengan pusundal Opung ini karena dosa sudah diampuni. Terkutuklah kau cucu laknat. Sudah dijelaskan berkali-kali. Ini cucu-cucuku ini kagak ngerti juga perasaan nenek. Macam mana mengerti Opung? Opung sudah keenakan dengan karena boleh Opung bersundal sebebasnya karena masuk surga dulu. Makanya coba tidak akan keluar banyak ngelesnya. Iya cucuku, coba kita balikkan keadaan itu. Apa tindakan cucu-cucuku ini ketika berada dalam keadaan posisi seperti nenek? Kalau saya jadi Opung lebih baik metong. Jadi Kalau begini, kamu memilih metong, siapa generasinya? tunggu dulu Opung, dengar dulu cucumu ini. Dulu kan Opung berkeyakinan itu, keyakinan orang Batak itu parmalim. Tidak ada orang parmalim itu makan babi, makan bedu, makan apa, makan anjing. Tidak ada. Sekarang Opung, lihatlah ini warisan dari agama penjajah ini. Mereka makan semua. Tidak ada yang mereka sisakan. Seandainya pesawat terbang itu bisa dimakan, dia makan juga Opung. Masih kapal selam tidak boleh dimakan karena keras. Seandainya kapal selam itu ada dagingnya, dimakan juga Opung. Jadi bagaimana ini agama warisan penjajah ini Opung? Jawab Opung, kurasa habis makan semuanya itu Opung bersundal ya. Opunya sudah keluar Pak. Tadi itu kesurupan Opun tadi. Dia sudah kembali ke hakikatnya. Oh ya. Aduh, Coten naik Coten, bantah Coten. Coten, ada Bible pelangi Opa. Opa, aku jual Bible pelangi loh Opa. Dosamu udah diampuni loh Opa. Jadi kamu udah boleh Saya mau beli rokok dulu Pak, habis rokok. Iya bang, Jadi kepada saudara-saudaraku yang umat Kristen ya, kepada saudara-saudaraku yang Kristen, renungilah itu. Itu saya keluarkan seperti coba kau renungi. Yang membawa masuk agama ini adalah penjajah. Mereka ini satu komplit ini tiga. Three God, glory on gospel. Di sisi lain mereka membunuh, menjarah, membantai
nenek-nenek moyang kita dahulu. Di sisi lain mereka mengajarkan agama, kasih. Ini apa ini? Coba. Inilah, mereka ini adalah licik-picik. Licik dan picik memang. Di sisi lain mereka menjarah negara ini, menjajah negara ini, menguras sumber daya kekayaan alam Indonesia ini. Di sisi lain mereka itu mengajarkan kasih, membawa agama masuk ke Indonesia ini. Coba kalian pikir. Bisa-bisanya nenek moyang kita dulu itu ikut sama agama penjajah ini, sehingga adalah kalian ini Kristen di Indonesia ini. Apa fungsi dari nenek moyang kita dulu? Itu pertanyaan saya juga. Seandainya masih hidup semua itu kutanya. Ada yang bisa naik bantah? Coba. Si guru zending, apa dikatakan di guru zending yang marga manurung itu? Coba kau tanya itu guru zending. Berterima kasih kepada ini, kepada Penjajah Belanda. Belanda Lakdat ini. Berterima kasih dia mengatakan perang Padri. Padahal perang Padri itu adalah perang antar dendam dari marga Sinaga. Saya pernah sekilas baca itu. Itu perang Padri. Dan sekarang apa? Coba kalian itu Kristen. Ada nggak jati diri kalian? Tidak ada. Tuhanmu Theos. Kenapa menjadi Allah? Ada nggak? Coba lihat sekarang komal-komal Kristen yang banyak sekarang. Mereka pakai hijab. Seperti sekali seperti orang muslimah. Coba. Nggak malu kalian itu? Malu dong. Kalau Berdiri sendirilah. Pak disalib pasti oten jadi Tuhan ya. Jadi begini Bang. Jadi terkait yang terjadi di negara ini, terkait propaganda ini, kita ini kan bisa berasumsi ini kemungkinan yang bisa terjadi ya. Karena kenapa? Pendanaan mereka ini adalah besar dari luar negeri Bang. Dan agak besar. Betul. Dari misionaris. Mereka itu besar pendanaannya loh. Terus yang kedua, ekonomi perputaran di dunia ini adalah mereka yang paling besar. Mereka itu adalah adidaya. Terus mereka itu bisa beli Bang. Sekarang kita lihat aja itu sekarang hasilnya itu Saifuddin Ibrahim. Bisa aja dia itu dibeli. Apa yang mereka nggak bisa lakukan? Jangan sumber daya kekuatan keuangan. Tapi yang lucunya ini Le Bayu. Kalau Amerika kan mayoritas kan negara kafir. Ya kan? Penyuka Biblos. Tapi di negaranya 6 negara bagian dilarang anak umur 21 tahun untuk baca Bible. Buku yang dilarang pertama di 7 negara bagian Bible karena ceritanya tidak pantas, terlalu vulgar. Yang di bawah Playboy. Macam mana itu Lek Bayu? Tolong dijelaskan dulu. Apa itu Lek? Yang bagaimana tadi itu? Bible anak di bawah umur 21 tahun 7 negara bagian, boleh dicek di Google, dilarang baca. Buku yang dilarang, buku mengandungi cerita yang tidak pantas alias cerita dewasa. Itu pertama Bible, yang kedua cerita-cerita tidak pantas apa tadi yang ku bilang itu, kayak Playboy itu dilarang. Kenapa? Sedangkan di mayoritas negara orang itu udah dilarang anak umur 21 tahun. Berarti kan bisa dipertanya Bible orang itu ceritanya. Lanjut Le Bayu. Hei Opa, selamat malam Opa. Coba kau bantah Opa. Coba kau bantah narasi saya bahwa agamamu itu adalah agama warisan penjajah.
Coba kau bantah. Setiap langkah dalam hidup ini adalah